Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yathqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, segenap jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar, yang mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang ini Allah berikan kita kenikmatan, anugerah, karunia, di antaranya nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangsungkan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini menghasilkan sebuah ganjaran yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita petik hasilnya di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak kita dapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, sedikit saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Itqanul Himam Rantau. Cukup panjang memang nama saya. Bisa berada di hadapan bapak-bapak sekalian dan jamaah Masjid Al-Badar wasilah atau perantara Bapak Arya, karena kebetulan saya mengisi di daerah masjid sekitar rumah beliau. Dan alhamdulillah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa manfaat dan ada ilmu yang bisa kita petik bersama. Panggil saja Itqan ya, nama saya panggil saja Itqan. Saya kelahiran tahun 90. Saat ini usia saya 33 tahun. Anak sudah 4 tapi alhamdulillah. Tapi yang ketiga meninggal dunia, jadi sekarang yang hidup 3 orang. Ya, mohon doanya biar jadi anak-anak yang soleh dan solehah, karena saya yakin jamaah Al-Badar ini doanya mustajab. Karena tadi Pak Arya bisik-bisik bahwa kajian ini setiap hari dari Senin sampai Kamis. Jadi insya Allah ini orang-orang soleh semua di sini ya. Jadi kata orang Arab itu Pak, ada pepatah al-wujuh miroya turika asrarul baroya, la tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun anil khabari. Pepatah Arabnya berbunyi seperti itu. Karena semuanya sudah sering hadir kajian, saya rasa nggak perlu diterjemah ya. Kayaknya bahasa Arab di luar kepala nih. Kata orang Arab Pak, kalau mau menilai orang nggak usah jauh-jauh meneliti perangainya, akhlaknya. Awal pertama first impressionnya di wajah Pak. Makanya begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib yang saat ini Madinah, itu orang-orang kan langsung ngomong Pak, arafna anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Kata orang Yathrib, kata orang Madinah, kami tahu bahwa ini bukan wajah pembohong. Jadi orang ini bukan orang-orang yang suka bohong, dilihat, dinilai hanya berdasarkan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang wajah itu sudah mewakili Pak, dan itu terbukti siang ini ya, karena saya keker-keker dari ujung ke ujung nih, wajahnya kelihatan semua nih Pak ya, apalagi kelihatan capeknya gitu ya.
kelihatan ininya luar biasa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perkenalan kita membawa manfaat. Baik, sudah cukup ya perkenalan saya kira. Kita akan membahas kemenangan hakiki seorang mukmin. Ya. Kemenangan hakiki seorang mukmin. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan satu buah hadis yang biasa memang saya sampaikan untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu, terlebih ketika jam istirahat kerja. Ini kira-kira kalau majelis ilmu di tengah Bapak sedang bekerja dengan majelis ilmu di hari weekend misalnya Sabtu atau Ahad, kira-kira pahalanya besar mana Pak? Ketika lagi kerja atau di weekend? Atau pertanyaannya saya rubah, berat mana menghadiri kajian ilmu ketika sedang kerja atau tidak bekerja? Sendiri-sendiri jawabannya masing-masing gitu ya. Tapi di dalam kitab ini Pak, ini nama kitabnya Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir. Ya, kalau bahasa sekarangnya, ini buku yang sangat cocok buat orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Karena judul bukunya Al-Ajrul Kabir, pahala yang besar, Alal Amalil Yasir, dengan amal yang ringan. Jadi pahalanya besar tapi amalannya ringan. Kalau kata anak sekarang, menang banyak ini Pak. Dan ini kayaknya cocok buat orang-orang kayak kita nih, yang pengen amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Cocok nih. Dan ini mukhtarat minal ahaditsis sahihah, diambil dari hadis-hadis yang sahih gitu ya, beserta syarahnya. Nah, di dalam buku ini ketika berbicara tentang masjid, keutamaan masjid, ada sebuah hadis begini Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Ini hadis sahih ya, sesuai dengan syarat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Ini yang saya blok warna merah. Man ghada ilal masjid, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berangkat ke masjid. Nah, ini masjid bukan? Masjid. La yuridu illa ayyata'allama khairan. Dia tidak punya keinginan illa kecuali ayyata'allama khairan, kecuali dia belajar agama, belajar kebaikan gitu ya. Seperti yang teman-teman sekarang lakukan, Bapak Ibu sekarang lakukan, dari tempat kerjanya masing-masing hadir ke masjid ini. Selain memang sholat itu sudah kewajiban, tapi Bapak sempatkan maksudnya waktu untuk mendengar ceramah atau kajian, berarti ada niat untuk belajar, au yu'allimahu, atau mengajar. Jadi hadis ini mencakup dua ya, muridnya, jamaahnya, dan pengajarnya atau pematerinya. Apa pahalanya Pak? Masya Allah, kata Nabi, kana lahu ka ajri hajin, dia akan mendapat pahala seperti pahala haji, kata Allah. Tuh, sini ada yang sudah haji, saya yakin sudah ada, tapi yang belum mungkin lebih banyak. Ya, saya doakan yang sudah berangkat biar bisa balik, yang belum berangkat biar bisa berangkat ya. Jangan pesimis ya, jangan punya mengkerdilkan kemahakuasaan Allah, mengecilkan ya kemahabesaran Allah. Jangan sampai ada ucapan, ya Ustadz saya mah nggak mungkin pergi haji. Kenapa? Saya orang susah, saya orang miskin. Hati-hati tuh, omongan-omongan begitu jangan sampai keluar tuh. Sampai ngomong, Ustadz saya nggak mungkin pergi haji. Kenapa? Wong makan aja setiap hari pakai 3T. Tahu 3T? Tempe, tahu, telur, toge ya, terong lah jadi 5. Jangan sampai ada ucapan begitu tuh. Ingat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Saya punya jamaah tuh Pak di daerah Kayu Putih, di belakang daerah Pulau Mas di Romangun, karena saya domisili di Cipinang Muara ya. Jadi saya lebih banyak berdakwah memang di daerah sekitar Jakarta Timur. Itu dia tukang cilok Pak. Tahu cilok ya? Aci dicolok tuh makanan snack jajanan. Dia kebetulan bisa juga pijet. Satu ketika di daerah Pulau Mas ada seorang kaya raya dengan istrinya Pak Sutri akan melakukan haji. Itu furoda pakainya. Haji furoda kan minimal berapa? 300 ya, sekitar segitu. Si istri sudah ultimatum sang suami, Pak ya
Papa kan sering pegel-pegel kakinya tuh karena mungkin ada kolesterol, darah tinggi, asam urat dan lain sebagainya. Saya nanti kalau di sana nggak mau ya pijit-pijit papa gitu kan, kata istrinya. Bukan membangkang, bukan, tapi karena hitung-hitungannya kan waktunya kalau furoda kan sangat terbatas ya, minim gitu. Saya mau maksimalkan ibadah ya, apalagi kalau sudah masjid kan, masuk masjid antara yang akhwat dan ikhwan kan terpisah jauhan gitu, jadi nggak bisa banyak menghabiskan waktu, paling kalau di hotel dan lain sebagainya. Terus gimana kalau nanti ayah papa kakinya begini? Itu ajak aja langganan papa pijet yang tukang cilok. Itu jamaah saya berangkat pak, nah, tukang cilok mimpi apa? Haji pakai furoda lagi pak. Even paspor pun dia kan nggak punya paspor. Masa tukang cilok punya paspor, mau kemana kan gitu? Dibuatkan pak, 0 rupiah dia tinggal duduk manis. Walaupun judulnya di sana disuruh pijet juga, yang penting kan haji, iya nggak? Pulang tetap dapat pahala haji, fadilah haji, luar biasa. Tuh kalau orang Betawi guyonannya banyak tuh, ada haji kosasi. Ini haji kosasi nih, ongkosnya boleh dikasih. Itu kan guyonan jok-jok orang Betawi gitu kan. Maka jadi dari hikmah cerita tadi, kalau bapak nggak percaya, mulai besok jualan cilok. Ya itu nggak nyambung gitu. Nah baik, kita balik ke hadisnya. Siapa yang datang ke masjid untuk belajar atau mengajar, dia dapat pahala haji yang tidak sembarangan pak. Taman hajatuhu, yang hajinya di mata Allah nilainya sempurna ya. Jadi bukan sembarang haji pak. Dan hadis ini sahih. Jadi setiap bapak ke Masjid Al-Badar nih, setiap hari, setiap zuhur, sempatkan waktu untuk mendengar ceramah, kajian dengan niat menuntut ilmu, bubar dari sini dicatat oleh Allah seperti pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal. Dan hadis ini sahih pak, insya Allah seperti itu gitu ya. Cuma nggak perlu dibikin status. Jadi jangan selesai kajian di sini nanti balik-balik pada bikin status di WA, baru pulang haji nih. Pulang haji di mana, orang bulan Rabiul Awal kan gitu ya. Baik, itu dia yang ingin saya sampaikan di hadis pertama, untuk menggairahkan semangat kita lagi untuk sekedar kita duduk dalam kajian. Baik, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang ini, kemenangan hakiki seorang mukmin. Ini saya dasarkan pada satu hadis riwayat Imam Muslim. Ini nomor hadis 1808 ya. An Anas bin Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Ini penggalan pertama ya. Hadis ini dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kata Nabi, Allah tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin ya. Tidak akan Allah menzalimi kebaikan seorang mukmin sekecil apapun. Ayat yang populer tentang konsep bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang mukmin sedikit pun, yang paling kita hafal apa ayatnya? Ada yang tahu? Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Yang pertama, surat apa itu berarti? Surat Az-Zalzalah ya, surat 99 ayat terakhir 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan, niscaya dia akan lihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat dzarrah. Dzarrah ini seberat apa sih? Kalau kita dulu sering nerjemahinnya sebesar atau seberat apa? Biji sawi. Kalau sekarang lebih banyak yang memilih kata dzarrah saja, ya sudah ya, molekul terkecil lah, atom gitu atau apalah. Sekecil apapun akan kita lihat balasannya, kebaikan ataupun itu keburukan. Ayat lain, ada yang tahu selain ayat ini? Ini kalau ada yang tahu, nanti ada sepeda nih kata panitia nih. Di depan tadi ada sepeda. Nih surat An-Nisa pak, ayat 40. Nah ini ya, dicatat-catat, ingat-ingat di surat An-Nisa surat 4 ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah,
sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun kebaikannya sebesar dzarrah. Wa in taku hasanatan, jika ada kebaikan sekecil dzarrah pun, yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, akan Allah lipat gandakan, Allah berikan pahala yang besar. Kalau di hadisnya ada hadis begini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun. Gini Pak, pernah tahu ada hadis wanita nakal dapat hidayah gara-gara ngasih minum apa? Biasa aja dong ngomong anjingnya nih. Yang kedua, Imam Al-Ghazali itu dalam ada sebuah buku sebenarnya bagus Pak, cuman ini belum diterjemah si bukunya ya. Itu man ru'iya fil manam wa qila lahu ma fa'alallahu bika. Jadi ada sebuah buku, itu bukunya mengumpulkan riwayat-riwayat orang-orang alim, orang-orang soleh yang ketika mereka sudah meninggal ya, kemudian keluarganya atau sahabatnya bermimpi ketemu mereka, terus mereka bertanya di alam mimpi, dengan apa kalian mendapatkan kemuliaan dari Allah? Nah, riwayat itu banyak. Umar bin Khattab misalnya dalam kitab Mawa'idh al-Usfuriyah itu dapat kemuliaan dari Allah bukan gara-gara beliau tegas berperang di jalan Allah. Dalam riwayatnya itu dikatakan karena beliau membebaskan seekor burung Pak, yang lagi dimainin anak bocah. Kan suka ada burung itu di SD negeri dijual di warna-warni gitu kan, kakinya biasanya diikat tali, ntar burungnya disuruh terbang, ntar ditarik gitu kan. Itu Umar bin Khattab membebaskan satu ekor burung, cuman bijaknya beliau tidak langsung ngomel ke si anak kecil ini, burungnya diganti, dibeli gitu. Ini saya beli burung kamu, nanti burungnya saya lepas. Dan Nabi Sayyidina Umar dapat kemuliaan dari itu tuh. Imam Al-Ghazali dapat kemuliaan gara-gara ketika beliau sedang mengarang buku, mengarang kitab, kan dulu tintanya terpisah ya dari penanya, artinya tintanya cair kemudian dicelupkan gitu kan, kalau orang zaman dulu begitu kan. Ada seekor lalat hinggap nemplok tuh di tintanya Imam Al-Ghazali. Minum dari tinta itu sang lalat, mau diusir sama Imam Ghazali, dilihat-lihat kok minumnya kayaknya aus banget nih, laler gitu kan. Sama Imam Ghazali nggak jadi diusir gara-gara itu. Dalam riwayat Imam Ghazali dapat kemuliaan dari Allah. Imam Ash-Shibli seorang waliullah dari Baghdad, sebuah kota di Irak, itu gara-gara menyelamatkan seekor kucing yang hampir mati kedinginan dan lain sebagainya. Maka poinnya adalah jangan remehkan kebaikan walaupun di mata kita remeh Pak. Analisanya gimana? Karena kalau amalan yang ringan, yang remeh, potensi ikhlasnya itu besar Pak. Bener gak? Jarang ada orang mengungkit-ngungkit kebaikan yang dia lakukan tapi kebaikannya kecil. Contoh, kalau dulu zaman kita sekolah kan sistemnya cawu ya, cawu 1, cawu 2, cawu 3, catur wulan pakainya tuh kita. Ada buku PPKN pelajaran kita dulu. Biasanya contoh-contoh kebaikan atau nilai-nilai kebaikan yang dicontohkan apa misalnya? Menyingkirkan apa di jalanan supaya orang nggak kepleset, kulit pisang. Itu kan ada hadisnya Pak. Memang imatatul adza anit thoriq, memindahkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah cabang iman yang paling rendah. Nah, ketika ada orang menyingkirkan begitu tuh dari jalanan, kira-kira mungkin gak dia pengen dipuji? Ya kecuali direkam ya. Tapi kalau nggak direkam kan nggak ada orang lihat. Potensi ikhlasnya tuh besar Pak, dan dia nggak akan inget-inget tuh kebaikan sekecil itu. Dan sering kali terjadi ridho Allah turun karena amal yang kecil begitu. Contoh lagi dalam buku itu misalnya nyebrangin nenek-nenek tuh ya, selalu itu kan template-nya selalu begitu tuh, menyingkirkan daun kulit pisang, nyebrangin nenek-nenek. Itu kan kebaikan tuh yang kita nggak mungkin ingat-ingat lagi karena itu bagi kita ya remeh sekali kan, nggak akan kita ingat-ingat, nggak akan kita ungkit-ungkit. Sudah diseberangin nenek-neneknya, sampai seberang neneknya ngomel, bapak orang saya nggak mau nyebrang,
diseberangin. Saya lagi nungguin angkot pak, oh malah diseberangin gitu ya. Akhirnya diseberangin balik, jadi 2 kali tuh berbuat baik gitu ya. Dan contoh-contoh kecil apapun yang lainnya. Makanya Nabi sampai pesan ke Abu Dzar, idza tabaqta marakan fa'akthir ma'ahu, kalau anda memasak sayur tolong perbanyak. Yang diperbanyak apanya? Kuahnya. Bener nih, isinya enggak? Coba besok istri bapak suruh masak nih di rumah, mah masak sayur, kuahnya banyakin. Kuahnya bapak kasih ke tetangga. Assalamualaikum Pak Haji, ini istri saya masak sayur, kuahnya kebanyakan nih. Gitu kan. Mungkin diterima, tapi apakah maksud Nabi seleterlek itu? Apa maksud Nabi sekaku itu? Setekstual itu? Enggak. Ada makna tersirat pak. Nabi seakan itu ingin menampar kita yang kalau mau berbagi suka beralasan. Artinya kalau mau berbagi, mau sedekah, mau infak, aduh beras lagi naik nih, nggak jadi sedekah. Ya mau sedekah, aduh misalnya BBM lagi mahal nih, aduh anak belum bayar sekolah nih, aduh segala macam. Akhirnya nggak jadi berbagi, nggak jadi bersedekah. Makanya walaupun sedikit keluarin pak, itu latihan media kita. Gak mungkin kita ujuk-ujuk bisa ngeluarin gede kalau belum punya track record sebelumnya ngasih walaupun sedikit. Bener gak? Akan berat ini jiwa nafsu. Kita mau ngasih 1 juta, sebelumnya gak pernah ngasih sama sekali, berat pak. Tapi kalau biasanya udah selalu biasa ngasih 10.000, 20.000, 50.000 gitu kan, jangan kalah sama itu dong pak. Pemain bola tuh siapa yang dulu di MU sekarang di An-Nassr, wah tahu semua iya gak? Ronaldo itu kan punya kebaikan apa pak? Dia nih ya, ada beritanya kan bahwa Ronaldo itu pernah menyumbangkan golden bootnya pak ya, pernah menyumbangkan golden bootnya di Gaza Palestina, yang tadi juga saya sempat dengar sudah ada crowdfunding ya untuk ini, untuk teman-teman. Oh beritanya nggak ke save sama saya. Jadi intinya si Ronaldo itu pernah menyumbangkan sekitar 128 miliar hasil dari pelelangan golden bootnya pak untuk ke Gaza Palestina di 2012 ya. Kita jangan mau kalah kan gitu ya, bahwa dia saja yakin kok atas nama kemanusiaan. Nah itu nanti akan saya sambungkan ke sana, bahwa kemenangan hakiki seorang mukmin itu di sini gitu ya. Jadi jangan. Sekarang saya mau tanya, kalau Ronaldo nyumbang untuk kemanusiaan, untuk orang-orang di Palestina misalnya, let's say seperti itu, dapat pahala nggak bang? Dapat pahala nggak Ronaldo? Kalau konteks pertanyaannya pahala, berarti yang dimaksud dunia apa akhirat? Dapat nggak? Untuk saat ini, so far, saat dia belum mengucap syahadat, dapat nggak? Nggak dapat. Ini dalilnya itu nanti di akhir tuh, wa ammal kafir, nanti akan kita lebih dalam. Tapi kalau orang Islam nyumbang walaupun 2.000 perak, masukin ya kotak amal tadi, lewat 2.000 perak masuk, dapat pahala nggak? Karena modal imannya sudah ada. Udah 2.000 perak dia pakai ngomong lagi, Ustadz saya mah ikhlas banget. Lah 2.000 masa gak pakai 2.000, masa gak ikhlas gitu ya. Maka maksud saya poinnya jangan mau kalah. Ya ada cerita teman saya mau sholat Jumat udah nyiapin nih dari kantornya, dari tempat kerjanya, dari rumahnya, baju koko udah disiapin, satu 100, satu 10.000 pak. Yang 100 niatnya dia pulang mau beli nasi padang, mau beli es segala macem. Yang 10.000 buat masuk kotak amal. Pas lagi khotbah dia ngantuk, kotak amal lewat, temennya nyenggol, nyolek, kaget dong, belagapan, akhirnya salah masuk, salah ngambil. Yang masuk yang 100.000. Dia cerita ke saya, Ustadz nyesel 2 bulan gak selesai gitu dia. Kata saya, jangan-jangan lu kalau kenal DKM-nya minta kembalian lagi. Saya minta kembalian dong pak, saya masalah masuk gitu ya. Jangan dong ya, sekecil apapun kebaikan kerjakan. Nah kita lanjutkan hadis ini. Perhatikan detailnya pak, detailing pemilihan diksi dari Nabi. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Orang yang beriman ketika tidak dizolimi kebaikannya oleh Allah, di dunia diberikan, di akhirat dibalas. Coba
Kalau nggak ada tujuannya, nggak mungkin Nabi bedakan katanya, pilihan diksinya. Ini hadis Muslim, nomor hadis 1808 ya. Sekarang saya mau tanya, pemberian dengan pembalasan beda atau sama? Selain dari kata, huruf, dannya pasti beda, tapi maknanya beda apa sama? Mana lebih banyak secara minimal, pembalasan atau pemberian? Sekarang gini contohnya, Bapak lagi makan di kantin di warung pinggir jalan, ada pengamen, Bapak ngasih 1000 perak, itu bisa dikatakan pemberian nggak? Pemberian. Tapi kalau pembalasan itu minimal harus sama, kan gitu ya. Makanya ada hukum kisos di hukum Islam, itu fikih Islam sebenarnya ada hukum kisos. Kalau kisos apa? Nyawa balasannya nyawa, hidung balasannya hidung, al anfu bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruh kisos, gigi balas gigi, hidung balas hidung. Jadi pembalasan minimal setimpal. Jadi apa makna yang Bapak tangkap dari penyampaian Nabi ini? Ketika Anda berbuat baik, wahai orang yang beriman, nggak melulu Allah balasnya di dunia. Seringkali kebaikan yang Anda lakukan tidak Anda dapatkan balasannya di dunia, atau barangkali seringkali faktanya kita dapatkan kebaikan kita berbalaskan keburukan. Sampai muncul istilah dalam bahasa Indonesia, air susu dibalas, bener nggak? Lantas apa ketika kebaikan Bapak yang sudah Bapak lakukan, kebaikan yang sudah Bapak kerjakan, Bapak belum dapati balasannya, belum Bapak temukan apa keuntungannya, Bapak berhenti jadi orang baik, Bapak berhenti berbuat baik? Loh, berarti kita nggak punya iman dong. Berarti kita percaya cuman balasan itu hanya di dunia. Wah, betapa ruginya kita. Makanya kita doa sapu jagat apa? Rabbana fid dunya, nggak cuma di dunia tapi fil akhirah. Jadi maksud Nabi seakan-akan ingin memberikan gambaran, orang beriman, ketika Anda berbuat baik, Allah belum balas kebaikan Anda atau belum Anda dapatkan balasannya di dunia, enggak usah khawatir, karena pembalasan yang sejatinya, yang sebenarnya ada di gitu maksudnya. Ya jangan apa-apa kemudian kebaikan kita harapkan balasannya di dunia, kan gitu. Nah, berarti seakan kebaikan yang kita lakukan di dunia, balasan di dunia itu hanya sedikit. Allah tahan, Allah berikan, tapi Allah tahan, tidak semua gitu. Karena akan disimpan yang besarnya, yang door prize-nya gitulah ibaratnya, itu akan disimpan di mana? Di akhirat. Nah, terakhir yang kedua, wa ammal kafir. Adapun orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, lihat bahasa yang dipilih oleh Nabi. Fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Mereka akan diberi makan karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan karena Allah di dunia. Bahasanya diberi makan, Pak. Jadi seakan ada isyarat dari Nabi kalau orang-orang yang tidak beriman itu kebaikan atau pendapatan mereka di dunia, pencapaian mereka di dunia hanya untuk sebatas urusan kebutuhan dunia perut gitu ya, tidak. Maka jangan iri, Pak. Makanya kalau misalkan kita baca berita top 3 the richest men in the world, 3 teratas orang terkaya di dunia, misalnya siapa yang bisa kita sebut? Bill Gates, pemilik Microsoft, sekarang mungkin Elon Musk ya, yang pernah ke Indonesia kemarin, siapa lagi, Jeff Bezos dan lain sebagainya. Itu kan rata-rata non muslim, Pak, kafir semua. Kenapa? Karena memang kalau orang kafir konsepnya di dunia itu semua kebaikannya dibalas, Pak, oleh Allah, nggak ada yang disisakan oleh Allah. Untuk apa? Hatta idza afdha ilal akhirah, hingga ketika mereka menuju akhirat, mereka tidak punya satu kebaikan pun yang mesti dibalas oleh Allah. Jadi seakan-akan seperti supaya Allah tidak punya hutang. Misalnya contoh, mereka nanti protes, orang-orang kafir di akhirat, ya Rob, kok kami masuk neraka padahal kami di dunia baik? Kan banyak, Pak, orang non muslim baik di sekitar kita, banyak loh. Ada masjid lagi dibangun, tiba-tiba ngirim 5 sak semen, 10 sak semen dari material Ko Afung misalnya, Chinese non muslim, banyak gak begitu?
Di sebuah instansi Idul Adha, pimpinannya misalnya non muslim, Buddhis, Chinese, tapi ketika Idul Adha ikut andil, ikut serta dalam mengirim hewan kurban, sapi misalnya. Malah lebih sering sapinya gedean sapi mereka Pak, sama sapi yang kita patungan. Kita ada patungan 7 orang, dia satu sendiri, gedean dia Pak. Tuh, baik dia kan, ikut andil. Misalnya mereka protes di akhirat, ya Rabb, kok kami masuk neraka, kami kan orang baik. Allah tinggal balas, tinggal jawab, kebaikan kalian semua sudah kami balas, sudah kami tunaikan di mana? Di dunia. Sekarang udah nggak ada lagi. Tuh, jadi nggak usah iri. Di dalam surat At-Taubah Allah tegaskan lagi nih, surat 9 ya, surat At-Taubah surat 9 ayat 55. Allah berpesan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kamu kagum. Tadi tuh yang non muslim, yang kaya-kaya, tajir-tajir, sukses-sukses, iya nggak? Wah, ini kok kayaan mereka ya Allah, kok suksesan mereka. Nggak usah iri Pak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena maksud dari itu Allah ingin menyiksa mereka di kehidupan dunia dan mereka kelak mati dalam keadaan kafir. Jadi nggak usah iri. Ya memang banyakkan mereka duitnya, memang mereka suksesan mereka. Kenapa? Karena itu tadi hadisnya, Allah nggak tahan-tahan kebaikan mereka langsung dibalas. Makanya tadi kalau kita balik ke kasusnya Cristiano Ronaldo, makin tua kan makin jadi dia tuh duitnya, ya enggak? Karena dia baik secara personal. Itu dunia sudah tahu itu semua. Secara solidaritas kemanusiaannya tinggi. Bahkan dia kan nggak ada tato ya, bener nggak ada tato kan? Bahkan nggak minum alkohol kan? Dalam press conference kapan itu dia lagi frame in, tiba-tiba ada minuman berkarbonasi ya, minuman bersoda, sama dia di frame out kan, sampai akhirnya waktu itu anjlok sahamnya tuh karena saking sehatnya. Tahu gak kenapa dia begitu? Konon katanya dia punya kebiasaan donor darah. Nah, donor darah dalam agama kita kebaikan bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Tapi kan sayang dia nggak dapat pahala. Maka iman Islam itu modal yang dahsyat luar biasa ya. Jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng gitu ya. Baik. Jadi ini hadis ini paham ya, bahwa intinya kebaikan seorang mukmin nggak akan ada yang dizolimi Pak. Tenang aja, sekecil apapun kebaikan Bapak akan dibalas oleh Allah. Cuman jangan melulu minta balasannya di dunia. Itu hak prerogatif Allah, mau balasnya kapan, dengan cara gimana, seperti apa. Kalaupun tidak dibalas di dunia, jangan risau, kata Nabi. Karena pembalasan sesungguhnya ada di mana? Ah, itu kan keyakinan kita orang yang beriman kan seperti itu. Baik. Poin kedua. Nah ini tadi ya, ini ayat 10 surat Az-Zumar di pertengahan ayat. Nah Allah berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah, bagi orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Ini dalil bagi tadi ya. Makanya kan almarhum siapa Gus Dur ya pernah berucap yang begitu populer ya, jangan ketika Anda berbuat baik itu orang tidak akan tanya apa agama Anda, kan gitu. Karena memang semua orang berbuat baik di dunia akan dapat balasannya apapun agamanya. Itu sudah sunnatullah. Ketika di dunia Anda berbuat baik, siapapun Anda, apapun agama Anda, balasannya di dunia pasti akan didapat. Ya terlebih tadi orang non muslim, memang semuanya sengaja Allah bayar di dunia secara kontan gitu. Ini dalilnya surat Az-Zumar ayat 10. Nah poin kedua, kalau perbuatan baik orang beriman tidak ada yang dizolimi oleh Allah, perbuatan jahat juga sama Pak. Nah ini ada ayat surat An-Nisa surat 4 ayat 123, di pertengahannya Allah berfirman, may ya'mal su'an yujza bih, siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas dengan kejahatannya itu. Nah dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Syekh Al-Baghawi, Imam Khalifah pertama, siapa Khalifah pertama setelah sepeninggal Nabi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Ini kayaknya pada lapar semua ya, lemes banget ya. Pada puasa kali ya. Masya Allah. Baik. Mayyamal su'ayyujzabih, siapa yang mengerjakan kejahatan akan dibalas.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ayat ini turun langsung datang menghadap Nabi, Pak. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikutip oleh Syekh Al-Baghawi. Beliau ngomong begini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam ya'mal su'an akulluna majziyun bima amilna. Ya Rasul, ayat ini mengkhawatirkan saya sekali. Kata Allah, setiap yang mengerjakan kejahatan akan dibalas. Berarti kami, saya orang beriman, ketika kami berbuat jahat akan dibalas oleh Allah. Dan kami manusia nggak ada yang sempurna. Artinya setiap manusia pasti punya kesalahan, punya Coba di sini angkat tangan, ngacung. Siapa yang dosanya sedikit? Ada yang dosanya sedikit? Saya siap cium tangan bolak-balik. Kalau ada yang ngaku dosanya sedikit. Kan kita mengaku, Pak, dosa kita banyak, kekurangan kita banyak, ibadah kita nggak sempurna. Jadi kalau kita orang beriman berbuat jahat dibalas ya Rasul. Nah, apa jawaban Nabi? Amma anta ya Abu Bakrin wa ashabukal mu'minun. Ya betul, wahai engkau Abu Bakar dan orang-orang yang beriman. Semua kejahatan yang kalian lakukan sebisa mungkin akan Allah balas di dunia. Loh, kok begitu ya Rasul? Hatta idza talaqallah wa laysat lakum dzunub. Supaya, poinnya di sini, supaya ketika Anda berjumpa dengan Allah setelah Anda meninggal dunia, karena kejahatan Anda sudah dibalas di dunia, Anda berpulang ke rahmatullah sudah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Paham ya? Jadi rasa sakit kita, mungkin ada sakit yang saat ini belum sembuh, ada yang sampai saat ini belum dapat pekerjaan, ada yang sampai saat ini diuji oleh Allah belum dapat pasangan, atau sudah menikah dapat pasangan tapi belum dapat keturunan. Sampai saat ini mungkin ada ujian dari orang tuanya, mertuanya sakit, harus merawat, di tengah-tengah letihnya bekerja, dan seterusnya. Yakini bahwa setiap apapun yang kita rasakan itu sebagai pelebur dosa kita, Pak. Nah, ini ada hadis sahih dalam hadis Bukhari, nomor hadis 5641 dan 5642. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa kemalangan, kesedihan, disedih, kemalangan, kesialan, gangguan, penyakit, ya, nasib buruk, bahkan hatta syaukah, hanya duri, Pak, duri yang menusuk ke tubuh kita, illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah semua rasa sakit itu melainkan Allah ganti dengan dihapusnya dosa dan kesalahan kita. Bisa disambungin gak konsepnya? Tadi surat An-Nisa ayat 123, setiap kejahatan orang beriman langsung dibalas oleh Allah di dunia tuh, Pak, supaya ketika kita meninggal dosa kita berkurang, atau syukur-syukur malah habis, dihapus. Makanya kan kalau ada orang meninggal didahului fase sakit yang cukup lama, biasanya kita ngomong apa tuh? Ini fase sakitnya berarti Allah lagi ngurangin dosa, menghapus dosa. Betul kan? Kita ngomong begitu tuh. Dan memang ini hadisnya, Pak. Bahkan duri yang kecil aja kita ngerasa sakit tuh, berarti lagi ada dosa yang Allah hapus. Bahkan dalam kitab Tambil Ghafilin ada nih, Pak, riwayat yang cukup unik sebagai dalil bahwa setiap rasa sakit yang kita rasakan itu sebagai penghapusan dosa dari Allah. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat, ya, ini dalam kitab Tambil Ghafilin. Jadi di seorang sahabat ini ketemu sama seorang teman wanitanya yang dulu di zaman jahiliyah dia kenal, tapi sekarang dia lihat-lihat tambah cantik gitu, Pak. Ini orang laki-laki kan kadang-kadang matanya suka apa ya, jelalatan gitu, segala macam. Ternyata dari zaman dulu, Pak. Nah, ini sahabat ngobrol sama teman wanitanya, kemudian teman wanitanya begitu selesai ngobrol pergi, ini sahabat tidak mengalihkan pandangannya dari wanita tadi. Jadi wanita itu sambil jalan, sambil dilihatin, terpukau gitu, Pak, belum bisa move on. Begitu dia sambil jalan dia nggak ngeliat depannya ada haitun, tembok. Akhirnya
kejedot. Fasodamahu haitun, dia kejedot gara-gara terlalu fokus melihat sang wanita. Lapor ke Nabi, apa kata Nabi? Idza aradallahu 'abdan bi khairin ajjala 'uqubatahu fid dunya. Atau redaksi lain, idza ahabballahu 'abdan ajjala lahu 'uqubatahu fid dunya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan segerakan balasan dosanya di dunia. Jadi kejedotnya dia tadi itu berarti dosa dia ngelihat perempuan tadi itu langsung dihapus sama Allah karena langsung kejedot. Lah kita ngelihat perempuan terus-terusan kagak pernah kejedot ini. Jangan-jangan dosa kita masih ada nih, masih banyak, makanya istighfarin, taubat, kan begitu. Itu ya. Nah jadi cuman jangan kalau bapak jenguk temen yang lagi sakit lama ngomong aneh-aneh, lu sakit lama banget lu, dosa lu banyak kali ya. Jangan begitu pak. Ini saya nyampaikan materi ini untuk yang bersangkutan biar introspeksi. Artinya berarti sesuai apa yang kita lakukan, ya berarti sakit kita itu kan sebenarnya bukan Allah benci pak. Kalau kita pahami filosofi ini, justru sakitnya kita, kemalangan kita, ya nasib sial atau nasib buruk yang kita alami itu justru surat cinta dari Allah, supaya Allah pengen ketika anda nanti meninggal dosa anda sudah berkurang, atau kalau bisa sudah habis. Ustadz, tapi saya punya teman sholatnya kagak, Ramadan gak puasa, tapi rezekinya lancar Ustadz, promosi naik jabatan terus, kemana, segala macam. Dalam Islam ada yang namanya apa? Istidraj. Suratnya di mana tuh ayatnya? Surat An-Nisa, ya surat Al-An'am, surat 6 ayat 44. Ini ayat istidraj ini. Ya. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, fatahna alaihim abwab. Tuh kalimatnya abwab pak. Kalau yang ngerti bahasa Arab ini bentuk plural, singlenya babun, bentuk tunggalnya babun. Artinya babun apa? Pintu. Berarti kalau abwab banyak pintu. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, sholat enggan, bayar zakat ogah, puasa nggak mau, haji padahal mampu, belum daftar, kami sengaja bukakan semua pintu kesenangan. Rezekinya banyak, rumahnya mewah, banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak aja, sehat maksudnya. Segala macam pintu kesenangan dibuka sama Allah sengaja pak. Tapi nanti ketika mereka sedang lalai, idza farihu bima utu, ketika mereka sedang gembira, akhadnahum baghtatan, akan kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maksudnya dalam tafsir di antara siksa secara tiba-tiba itu mati mendadak sebelum taubat. Artinya matinya dalam keadaan maksiat. Itu maksudnya su'ul naudzubillah. Itu pak. Ya cuman lagi-lagi pesan saya, kalau ada teman bapak yang model begitu jangan diomongin. Tadi siang gue dengar kajian, lu sholat kagak mau, tapi duit lu banyak, jangan-jangan istidraj ini lu. Jangan begitu juga. Ada hikmah, ada kebijaksanaan, wise ya. Be wise, cari cara gimana supaya teman kita, rekan kerja kita mau sholat lagi, mau duduk hadir di pengajian lagi gitu ya. Cari cara. Kalau nggak mau, belum mau ya jangan dipaksa. Kayak main layangan pak, tarik ulur aja, jangan narik terus. Nggak melulu yang narik akan menang pak, kadang-kadang main layangan yang ngulur juga bisa menang. Jadi take your time. Ya udah, lu masih belum mau sholat, ya udah, lu pikir-pikir aja dah, lu mau kemana hidup, duit lu udah aja, kerjaan udah tetep, gaji udah banyak, istri cantik, anak soleha, mau kemana? Malah main judi slot pak. Anak muda sekarang tuh pak, keranjingan judi slot, tahu ya judi slot ya? Dari HP, pas kehabisan duit minjemnya ke pinjol. Wah, lingkaran setan itu pak. Udah mainnya judi, minjemnya pinjol. Berapa banyak orang kasus begitu akhirnya pada bunuh diri, ya lah. Pinjol, tahu pinjol kan? Itu kalau bapak kejedot palanya itu ya. Jadi ayo pak, kalau kita mau mau pahami ini, itu hidup insya Allah terasa enjoy pak. Yang Allah takdirkan itu terasa
oh berarti Allah lagi sayang sama saya gitu. Bahkan ulama-ulama dulu itu justru kalau nggak dapat musibah malah gelisah, Pak. Makanya kan ada hadis asyaddun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi. Makanya ada Rasul Ulul Azmi. Siapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5 orang tuh. Urutkan sesuai sesuai zaman hidupnya. Pertama Nabi siapa? Paling pertama Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim Nabi Musa. Setelah Nabi Musa Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Itu Rasul Ulul Azmi, pilihan, karena mereka 5 ini dapat ujian yang lebih berat ketimbang Nabi yang lain. Jadi memang sudah sunnatullah, semakin Allah cinta sama seorang hamba, ujiannya akan semakin berat. Itu para nabi. Para wali Allah juga begitu, Pak. Ketika mereka sehari nggak ada musibah atau ujian atau cobaan atau rasa gelisah atau rasa khawatir, hidupnya enak, nyaman, itu takutnya malah istidraj itu tadi. Jadi mereka tuh malah menanti-nantikan musibah. Kalau kita kan sebaliknya ya, pengennya kalau bisa hidup kita mah lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, enak-enak. Cuman nggak usah diminta juga, nggak usah pakai doa ya Allah kasih saya musibah, jangan. Ntar giliran dikasih beneran yang berat malah kagak kuat kan gitu ya. Bahkan ada ulama-ulama sampai selevel ketika mereka dapat musibah itu bukan innalillah ngomongnya, Pak, alhamdulillah. Karena mereka tahu ketika mereka lagi diuji berarti Allah lagi sayang, Allah lagi perhatian. Maka mereka mengucapnya rumahnya kebakaran, nggak innalillah lagi, mereka levelnya udah naik, mengucapnya jadi alhamdulillah. Mobilnya misalnya kecelakaan, motornya dibegal, bukan lagi innalillah tapi ngomongnya alhamdulillah. Cuman jangan keras-keras ngomong alhamdulillahnya. Rumah kebakaran ngomong alhamdulillah, sangkain orang gila ntar, Pak. Oh ini orang stres nih kayaknya gitu ya. Apalagi pas istri meninggal, ya jangan alhamdulillah, Pak. Apalagi depan mertua, wah digaplok sama mertua. Tapi memang ulama ada yang selevel itu, Pak. Artinya mereka memahami bahwa segala apa kesedihan, ya kesakitan yang dirasakan itu adalah bagian dari surat cintanya Allah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya 2 hal. Ketika Bapak belum dapatkan kebaikan Bapak berbuahkan hasil di dunia, atau malah mungkin tadi air susu dibalas air tuba, Bapak sudah baik kepada yang bersangkutan tapi bersangkutan malah menusuk Bapak dari belakang, menyikut Bapak, memfitnah Bapak, nggak usah khawatir, kebaikan Bapak tidak akan hangus, saldonya tetap tersimpan utuh dan akan dibalas di mana? Di akhirat, kan gitu ya. Nah, ketika kita ada kemalangan, sakit, atau ujian apapun lah dalam hafal ekonomi, keluarga, yakini berarti Allah sedang sayang kepada kita, berarti minimal ada dosa kita yang sedang diapakan? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah sedang mengurangi dosa kita. Harapannya ketika kita meninggal, mudah-mudahan dosa kita jauh berkurang, syukur-syukur bisa habis, sehingga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup kajian kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena kebaikan kita belum terlihat balasannya. Ingat, semua kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ketika kita mendapat musibah, ujian, cobaan, karena itu surat cinta dari Allah, karena Allah menginginkan dosa-dosa dan kesalahan kita dihapus olehnya. Mudah-mudahan kita semua kumpul kembali nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.